Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Terima kasih sekali teman-teman hadir ke sini dalam rangka kami menyampaikan klarifikasi atas lagi-lagi ini berita bohong ya. Atau sebenarnya bukan berita bohong lah. Ini berita berita yang tidak pas, yang tidak tepat, tidak benar ya. Tapi beredar sangat masif di media massa. Makanya kami secara khusus untuk menyampaikan ini ya, klarifikasi ini kepada melalui bantuan teman-teman kami tercinta ya, awak media di DPR. Kita kasih tepuk tangan dulu ke awak media ya, wartawan DPR. Yang pertama ya, jadi saya dapat ini nih, dapat semalam diingatkan oleh teman-teman di KSP ya. Oh, ada beredar begini. Nah, tulisan kayak begini, kontroversi substansi KUHP ya, nggak apa-apa dipoto gaya-gayaan begini kan. Nah, kita sudah bikin klarifikasinya dalam satu tabel begini. Yang pertama nih ya, disebut pasal 5 ya, pasal 5, penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana belum terkonfirmasi ya. Lalu poin kedua di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali tidak diperbolehkan menahan. Nah, pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Hal ini ya diatur karena memang jumlah penyidik terbatas ya. Jadi yang orang yang nangkepnya iya, tapi atas dasar perintah si penyidik. Penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, bukan penyelidikan ya. Lalu penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan syarat yang sangat ketat dan lebih ketat daripada KUHP yang lama. Yang kedua, pasal 16 ya, ditulis dimasukkannya metode undercover buying dan control delivery yang sebelumnya hanya untuk perkara khusus misal narkoba, menjadi bisa dipakai untuk semua tindak pidana. Koalisi menilai hal ini, ini berarti dari koalisi nih, orang yang menjadi koalisi menilai hal ini membuka peluang penjebakan atau entrapment dan rekayasa tindak pidana oleh aparat sendiri. Nah, ini kan berarti kan koalisi pemalas khusus soal ini ya. Ini koalisi pemalas saja kita kasih nama. Tidak benar ya, karena sudah dilimitasi di bagian penjelasan. Metode penyelidikan diperluas namun hanya untuk investigasi khusus, bukan untuk semua tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 16 RUU KUHP menyebutkan bahwa ketentuan penyelidikan dengan cara penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan teknik investigasi khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, antara lain pada undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika. Ya kan? Terakhir Pak Nasir Jamil ingat ya pembahasan pasal ini gitu. Makanya kan kita selalu mengundang kawan-kawan kalau bisa hadir ya, ikut ya di balkon mengawasi rapat-rapat kita, dan ini kita rapatnya selalu live streaming dan rekaman itu kan bisa dilihat terus di kanal YouTube itu ya. Jadi jelas gitu loh, pasal 16